Oh. Kenapa yang ketawa-ketawa terus dari tadi yang? Seperti kalian. Kenapa emang? Merasakan seperti muda lagi. Berarti jenengan menggunakan betah. pakaian seperti ini. Seperti yang kalian pakai. Rasanya sangat nyaman sekali. Ya syukur kalau jenengan nyaman di raga itu. Jenengan betah sekali sepertinya di raga itu. Tapi gimana itu Bartelo di dalam? Apa masih jenengan bisa tahan? Ya, Bartelo sudah saya ikat di bagian tubuh Naeko ini. Nah, Imam. Itu bisa bertahan berapa waktu? Sampai purnama depan kemungkinan masih bisa. Akan tetapi karena kalian sudah mendapatkan pusaka Rogomulyo, lebih baik kalian musnahkan saja iblis Bartelo ini. Ya betul yang Samidi. Tetapi mohon maaf nih yang saya lupa jadinya mau menyapa teman-teman ini. Jadi saya mau nyapa teman-teman dulu ya yang Samidi ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di depan saja ya yang Samidi ya. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini yang cerah, alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan sendiri bahwa kami sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan kami selama ini. Mbak Holik, Iya. alhamdulillah jenengan bisa hadir di sini atas undangan kami. Tentu saja mengapa saya mengundang di sini, karena ada resiko yang pasti kita ambil apabila kita berjumpa di dalam rumah, tentunya karena batu Rogomulyo ini. Nanti saya ceritakan lebih panjang lebar. Pada intinya Mbak Holik, Iya. apa yang diamanakan oleh romo jenengan atau leluhur jenengan untuk menukar atau untuk memahari keris yang jenengan simpan, yaitu keris Eyang Silubatara. Tetapi Mbak Holik, saya meminta maaf terlebih dahulu karena mungkin belum saatnya saya memberikan ini untuk mahar keris Eyang Silubatara, karena tentu saja kita merebut dari iblis Bartelo, dan iblis Bartelo tentu saja tidak akan tinggal diam untuk merebut kembali mustika Rogomulyo ini. Karena iblis Bartelo itu mempunyai 10 raga atau 10 nyawa. Salah satu raganya ada di dalam tubuh Mas Eko, sudah saya ceritakan. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi, saya belum bisa menyerahkan batu ini kepada panjenengan. Bagaimana menurut jenengan? Baik Mas. Dan Mas Eko, saya sebenarnya merasa juga datang panjenengan. Nah, Eko tidak bisa mendengarkan. Kau berbicara sama kau. Nah, Imam. Baik Mas Imam, saya sebenarnya merasa juga dengan kalian karena sudah begitu berjuang mendapatkan mustika Rogomulyo. Dan saya kemarin belum sempat ikut karena saya didatangi grup saya sendiri, yang Islam itu. Oh, jenengan didatangi. Lalu ya dia berpesan nanti saya panggil, bisa juga nanti kita panggil dulu. Maksudnya berpesan untuk apa kepada jenengan? Jadi matruslah mendatangimu. Ya, dan menyampaikan pesan. Panjenengan pesan apa maksudnya? Panjenengan ingin memanggil beliau? Nanti saya panggil saja dulu. Ya, begini saja, kau panggil saja matruslah. Nanti biar cucuku saja yang menanyakan. Itu mengenai pusaka Rogomulyo. Iya.
Jika begitu panggil saja. Baik. Nah Imam, kau tanyakan saja langsung. Kemungkinan ini berkaitan dengan pusaka Rogomono. Sepertinya sih seperti itu ya. Karena beliau menyuruh makhluk ini untuk memanggilnya. Ya, Iya. Ya sudah kalau Sudah, begitu. Nanti saya panggil dulu. Ya mungkin sebelum saya akan melakukan ritual untuk Iblis Bapelo, ya karena jenengan dipesani ya kita juga berurusan dengan beliau juga. Ya silakan jenengan panggil saja leluhur jenengan. Baik. Jadi kemarin kata Baholik ini didatangi leluhurnya Matur Sam. Mungkin itu yang memberitahu bahwasanya keris empunya yang Silupatara itu bisa diberikan kembali jikalau nanti ditukarkan dengan pusaka Rogomono. Iya yang Samidi. Ya mungkin beliau mau bertemu kita atau meminta langsung ya yang Samidi ya. Iya. Tidak apa. Kau Baiklah. Nanti sampaikan saja bahwasanya sebelum kalian memberikan, kalian gunakan dulu untuk meleburkan Iblis Bapelo. Pastinya Matur Islam mengetahui dan mengerti akan keadaan ini. Baik. Kau panggil saja yang itu. Suruh datang ke tempat ini. Oke. Baik teman-teman, ini Mbah Holik katanya mau manggil salah satu luhurnya yang mengamanakan atau yang datang lewat mimpi untuk meminta mustika Rogomulyo yang bisa ditukarkan dengan keris Eyang Silupatara. Lihatlah. Subhanallah. Mbah Holik. Itu yang jenengan panggil. Ini sosok Matur Islam yang Mbah Holik panggil ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada kami. Tentunya pasti ada hubungan dengan mustika Rogomulyo karena sosok beliau lah yang datang ke mimpi Mbah Holik ini untuk meminta Rogomulyo untuk ditukarkan dengan keris Eyang Silupatara. Kau persiapkan ragamu lagi. Oh iya, tentu saja yang saya siap. Matur Islam. Assalamualaikum. Kau sampai membuat barang yang dipegang oleh cucuku ini terjatuh. Kau harusnya, jikalau masuk ke raga manusia itu, beritahu terlebih dahulu siapa yang ingin kau masuki. Bisa seperti itu. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Kabar baik. Silahkan kau duduklah bersama cucumu itu. Tadi diriku sudah sedikit tahu apa yang akan kau sampaikan. Jadi cucumu ini memberitahu kepadaku bahwasanya kau ingin berbicara dengan salah satu cucuku ini. Akan tetapi sebaiknya kau jangan sepenuhnya menguasai raga Naimam ini
agar Nak Imam ini bisa mendengarkan apa yang kau sampaikan. Begitu. Ya. Sebentar. Ini saya dekatkan dulu. Agar kau lebih terdengar jelas di alat ini. Baiklah Samiti. Apa yang ingin kau sampaikan? Memang itu adalah kelebihanmu. Kau selalu tahu apa yang makhluk lain niatkan sebelum berbicara. Itu yang membuat saya sangat segan dengan Samiti. Ini adalah kawan lama saya. Sudahlah, kau jangan melebih-lebihkan. Sekarang tujuanmu ingin bertemu dengan kami. Itu ada pesan apa? Tentu saja. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak ini. Ya. Termasuk cucuku ini juga. Cucuku ini sudah menceritakan banyak tentang langkah anak-anak ini sebagaimana untuk mendapatkan sebuah pusaka Rogomulyo yang saya dambakan. Ya. Kedua anak ini sungguh bernyali besar. Sebenarnya saya tahu bahwa keberadaan pusaka Rogomulyo ada di tangan Pak Teno. Tetapi saya tidak mengatakan dari awal. Karena pastinya kalau saya mengatakan dari awal bagaimana sifat maupun kekuatan yang ada pada Parteno, takutnya mereka berdua putus asa atau bahkan enggan. Nah, kau tidak tahu cucuku ini itu sangat luar biasa. Dia itu sangat pemberani. Jangankan iblis Partelo. Iblis yang segede gunung saja. Anakku ini tidak ada takut-takutnya, Nak. Ya, saya akui itu setelah saya mendengar cerita dari cucuku sendiri. Jadi begini Samiti, karena saya sudah mendengar bagaimana perjuangan besar kalian yang hampir saja merebut nyawa salah satu dari kalian atau dari raga ini. Mungkin saya akan mengurungkan niat. Saya akan mengikhlaskan pusaka Rogomulyo itu mungkin tidak jadi saya tukarkan dengan keris milik Eyang Sidupatara. Jadi setelah kau bertemu denganku, kau baru sadar bahwasanya keris yang dimiliki oleh cucumu ini adalah keris dari sahabatku. Ya, tentu saja cucuku sendiri yang menciptakan. Nah, karena saya sudah melihat betapa besar perjuangan kalian untuk merebut dari iblis Parteno yang sungguh sakti. Ya, tadi kau mengatakan kalau kau tidak jadi untuk menukarkan keris itu. Ya, betul sekali, cucuku. Mungkin kau serahkan saja peninggalan dariku, yaitu keris milik sahabat dari sahabatku Samiti, yaitu yang Sidupatara. Mungkin saya tidak meminta sepenuhnya, melainkan hanya sebagian kecil saja. Itu juga tergantung dari keikhlasan anak-anak ini. Ya, seandainya baiklah. tidak pun saya sangat ikhlas, karena saya sudah melihat perjuangan yang begitu besar dari diri dua anak ini, Samiti. Ya. Jadi saya merasa bersalah sebenarnya. Saya meminta pusaka Rogomulyo. Namun dari itu, kenapa saya meminta
Roko Mulyo ini ditukarkan dengan keris sahabat dari sahabat dari yang Silupatara maksud saya. Ya. Karena saya tentunya tahu sendiri. Karena saya tahu sendiri bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang ada pada batu itu. Karena saya tahu secara munculnya batu itu, Samiti. Ya. Kau pun pastinya tahu karena kau maha tahu. Sebagaimana yang saya ketahui, bahwa batu itu berasal dari langit, yang memang ditakdirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk sang raja Jayabupati. Batu Roko Mulyo itu Allah ciptakan, yang ada di dalamnya 10 makhluk atau 10 cahaya. 10 makhluk itu adalah makhluk yang suci, yang setara dengan malaikat. Lalu Allah berikan kepada sang raja Jayabupati karena ketulusan dan kesabaran beliau. 10 cahaya itu akan memancarkan kepada siapapun yang memilikinya dengan dasar keyakinan dan kesabaran. 10 cahaya itu adalah cahaya kelembutan, cahaya kemuliaan, cahaya kekuatan, kemudahan, kewibawaan, kebijaksanaan, keperkasaan, keberuntungan, perlindungan, dan cahaya pengendalian. Jadi, siapapun yang memegang pusaka Roko Mulyo itu dengan penuh keyakinan kesabaran, 10 cahaya itu akan dirasakan oleh sang pemiliknya atau siapapun yang memegangnya. Ya. Termasuk dari sang raja Jayabupati yang sudah merasakan keniscayaan atau kehendak dari Yang Maha Kuasa. Saya tahu. Jadi, engkau menginginkan cucumu ini dengan memegang pusaka Roko Jiwo ini. Cucumu ini bisa mendapatkan berkahnya dari pusaka itu. Tentu saja saya ingin melihat cucu cicit saya hidup di dalam kewibawaan. Hidup di dalam kemudahan dari segala urusan. Mungkin apa yang sudah saya katakan tadi, saya tidak menginginkan semuanya, kecuali sebagian kecil saja. Ya, itu pun saya akan bertanya terlebih dahulu dengan cucuku ini, Nak Imam. Kau masih berada di dalam tubuh Nak Imam. Kau jangan pergi terlebih dahulu ya. Biarkan Nak Imam ini berbicara denganku. Baiklah, Samiti. Kau jangan pergi terlebih dahulu. Nak Imam. Kau mendengar apa yang disampaikan oleh Eyang dari Madrul Islam tadi? Ya, saya. Ya. Mana pusaka Roko Mulyo ini? Ada di belakang panjenengan. Ambil. Taruh di depan. Taruh saja di situ. Di sini. Iya, tidak terlihat di sini. Sudah saya angkat aja. Biarkan dia yang memegangnya. Oh, ya. Jadi. Kau nyalakan dulu rokokku. Oh, jadi. Ada tamu bang, rokok ini nggak enak sekali, Nak Imam.
Kamu yang sudah ngerokok berapa kali dari tadi? Sudahlah. Sekarang Nah Imam dengarkan apa yang Muhammad Ruslam ini katakan lagi. Kau agak sedikit mundur. Madruslam, keluarlah kembali. Madruslam, ya, kau lihatlah apa yang dipegang oleh cucumu. Tak terlihat pun saya sudah merasakan. Apalagi saya melihat langsung pusaka yang sangat luar biasa. Ya, yang saya dambakan dari dulu. Untuk saya wariskan kepada cucuku. Dan kenyataan dan takdir baik menghampiriku, Samiti. Begini saja Madruslam. Kau tadi mengatakan menginginkan sebagian kecil dari pusaka Rogomulyo ini. Ya, betul Samiti. Ya, betul sekali. Tentang itu kau jangan khawatir. Cucu-cucuku ini yang bernama Naimam dan Naeko itu sudah terbiasa menjadikan suatu pusaka menjadi tasbih ataupun menjadi cincin ataupun menjadi barang sesuatu yang bisa dipegang. Kau jangan khawatir. Dan jika kau menginginkan sebagian kecil saja, nanti Naimam akan membuatkannya untukmu. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, pusaka Rogomulyo ini terlebih dahulu akan kami gunakan untuk meleburkan iblis Bartelo yang ada di dalam tubuh Naeko ini dan yang ada tersebar di luar sana. Tentu saja, Samiti. Tentu saja. Saya akan sabar menunggu. Dan saya akan senang sekali apabila sebagian kecil dari pusaka Rogomulyo ini mereka berdua memberikan dengan ikhlas. Ya. Dan terserah mereka berdua dengan apa mereka membuat dan dibuat untuk apa. Pasti saya akan menerima dengan sangat senang. Ya. Dan tentu saja cucuku Khalid, Ya. kau harus banyak-banyak berterima kasih kepadanya karena perjuangan yang sangat besar dan penuh pengorbanan untuk mendapatkan pusaka Rogomulyo ini. Itu adalah dambaan saya. Itu adalah keinginan lama saya yang sudah terwujud berkat tangan mereka berdua. Begini Samiti, kau pun pasti tahu. Jikalau anak ini ingin melihat langsung atau merasakan langsung 10 penjaga yang ada di dalam pusaka ini, kau bisa membantunya untuk menunjukkan kebesarannya kepada kedua anak ini. Baiklah, nanti jikalau sudah waktunya pasti akan kutunjukkan. Agar cucumu ini Naholik ini juga bisa melihat walaupun pusaka ini nanti dijadikan suatu benda tidak menutup khasiat dari pusaka Rogomulyo ini. Ya, itu lebih bagus. Cucuku pun harus melihat bagaimana 10 makhluk itu akan keluar dari ini. Agar dia lebih yakin. Baiklah. Agar dia mengerti kebesaran dari Sang Pencipta. Bahwa ada benda-benda yang memang dimuliakan. Samiti. Ya. Mungkin saya akan kembali ke tempat. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua anak ini. Baiklah Madruslam.
kau sudah mempunyai kebijaksanaan yang sangat bagus karena kau tidak serakah ingin menguasai pusaka Rogomulyo sepenuhnya. Itu kuakui kau mempunyai kebijaksanaan yang sangat istimewa. Semoga nanti cucu-cucu kami ini bisa mendapatkan keajaiban dari Sang Maha Kuasa melalui pusaka Rogomulyo ini. Walaupun sudah dijadikan berbagai macam bentuk dan barang. Saya yakin itu, Samiti. Siapapun yang memegangnya, saya yakin dan saya jamin. Karena kebesaran dari Sang Pencipta melalui wasilah batu ini. Bagi orang yang yakin dan sabar, pasti 10 cahaya itu akan memancar pada dirinya. Ya. Baiklah Samiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Imam, kau mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Madu Islam. Ya, Saya mendengar. jadi tugasmu nanti, Nak Imam, jika kau sudah berhasil meleburkan iblis Bartelo, tugasmu itu membuatkan sesuatu dari pusaka Rogomulyo ini untuk diberikan kepada cucu dari Madu Islam. Maulid juga pastikan mendengar apa yang disampaikan oleh leluhur jenengan. Sudah mendengar kan? Sudah. Ya begitulah. Berarti mungkin kita akan selesaikan misi dulu ya, baru kita akan Terutama ini yang ada di dalam tubuh Naiko ini. Kau hancurkan dulu. Iya, ya memang niat kita kesini selain bertemu dengan Maulid. Setelah itu kau buatkan pusaka Rogomulyo ini berbagai macam. Mungkin yang Samiti ada saran. Ya Apa yang sebaiknya harus kita buat untuk beliau, untuk Mbah Holik ini? agar Naholik ini senantiasa mendoakan para leluhurnya. Lebih baik kau berikan Naholik ini nanti tasabih dari pusaka Rogomulyo ini. Tidak usah banyak-banyak. 33 saja, Nah Imam. Oh begitu ya. Iya. Jadi nanti jikalau Nak Imam menginginkan Nak Eko juga, kan masih banyak, Oh iya. masih kebagian. Dan juga nanti kau harus buatkan pusaka Rogomulyo ini untuk bisa menempel di tubuhmu, Nah Imam. Ya baik-baik sama. Ya, Agar nanti bisa mendatangkan ya perlindungan untukmu, Nah Imam. Tentunya untuk benteng. Dan yang wajib memakainya itu Nak Eko sebenarnya. Agar iblis Bartelo itu tidak bisa bermacam-macam lagi. Ya sudah. Kau sekarang leburkan iblis Bartelo yang ada di tubuh Nak Eko. baik yang. Tapi apakah yang Samiti tetap di dalam raga Mas Eko ini atau yang Ya. Samiti keluar dari raga? Diriku harus keluar. Kalau diriku berada di dalam raga Nak Eko, nanti diriku terjebak selamanya. Baiklah, baik. Ya sudah. Tapi kau harus siap untuk menghadapi iblis Bartelo. Karena setelah diriku keluar
dan mengikat kuncian yang diriku tanam di iblis Bartelo, maka Ragana Eko ini sudah tidak bisa diriku kendalikan. Dan sepenuhnya sudah dikendalikan oleh iblis Bartelo. Kau harus secepatnya menggunakan pusaka Rokomulyo ini. Baik. Apa kau sudah jelas? Mohon maaf. Oke, teman-teman ya. Mungkin saatnya kita akan melakukan pemusnahan atau peleburan iblis yang ada di dalam tubuh Mas Eko. Gimana yang Samiti? Kita akan melakukan di mana? Di sini saja. Di tempat itu. Kau ambilkan air untukku, Naimam. Maholik bisa ambilkan air di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan saja ke yang sama itu. Bukakan, Maholik. Kau siramkan kepada. Ya, Maholik, tolong siramkan ke kepalanya nanti. Sebentar. Jika kau sudah menyerahkan, diriku sudah langsung keluar, Naimam. Kau harus segera melakukan apa yang kau perintah. Ya. Gunakan pusaka Rokomulyo itu untuk menghadapi Bartelo. Tentu saja yang Samiti. Silakan. Maholik, mundur sini, Maholik sini. Mohon jangan pegang kamera. Jangan pegang. Tidak kusangka kau dan kakekmu itu bisa menjerahkanku di dalam raga ini. Sekarang kau akan mati, siapapun yang sudah melawanku. Oh, Bartelo, kau sudah lama masuk ke dalam raga sahabat kami. Maka sekarang saatnya kau keluar. Bartelo, kau masih sanggup menyerah. Baiklah. Apakah kau belum tahu apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan? Apa yang kau inginkan? Kau hanya menginginkan kematian, tapi tidak mungkin. Kau lihat ini. Mustahil. Oh, benar. Mustahil. Nungdang tonpo kurungan, seherang tonpo karangan, nungadeg di sangyang, jahenti ayah di buana, panca tengah, panca mor, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nunang tonpo kurungan, seherang tonpo karangan, nungadeg di sangyang, jahenti ayah di buana, panca tengah, panca komara, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Saja yang merasaku. Nunang tonpo kurungan, seherang Masih ada karangan, diriku yang lainnya. nungadeg di Luar sangyang, sana.
siapapun akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman. Puji syukur atas kehendak Allah ya teman-teman ya. Mas Eko sudah sadar sepenuhnya. Alhamdulillah. Mas, gimana? Piye kabarnya? Piye kabarnya? Hah? Ya apa maning gue? Piye? Sini, Mbak Holik sini. Ini enggak Mas. Hah? Bawa air enggak? Ada tadi, Mbak Holik ambilin. Loh, kok udah malam? Emang ya apa yang jenengan rasakan memang nggak bisa merasakan apa-apa yo. Wah nanti dengan seru lihat di video nanti Mas Eko. Emang kenapa? Hah? Ada apa? Nah ini mau tak ceritain ini. Mau saya ceritain. Nanti juga minum. Ya sudah minum dulu. Rokok dulu. Rokok dulu ini mau jatuh terus ini gimana tripodnya ini? Udah rusak tripodnya. Ini kalau saya ceritakan ya. Ini kok ikut? Oh ya ikut. Memang sengaja saya undang. Mas Eko. Sengaja saya undang. Mau makan. Nasi goreng, tempe, tahu. Nanti ya udah. Nah, ini mungkin kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya berkat kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rogomulyo ini Mas Eko. Rogomulyo ini. Holik. Jenengan aja yang pegang. Tunjukkan ke Mas Eko. Iya. Ini Rogomulyo Mas. Nih, kenapa? Besar sekali. Besar banget. Emang jenengan. Oh ya kemarin kan yang dikasih lihat oleh yang sama itu kan saya ya. Sama Mbak Holik ini. Dikasih lihat terlebih dahulu. Ya sudah. Ini Mas. Terus kan kan sebenarnya keris yang jenengan pegang itu kan punya yang aku, yang Putra. Iya. Begitu aja. Ini kan kita sudah dapat. Monggo. Kerisnya nanti. Bingung nih, Mbak Holik bingung. Kerisnya dulu mana? Sini. Koreknya cepet dinyalain kok. Kerisnya mana? Terus masalah emas gimana Masnya tuh? Bingung. Ini bingung ah. 24 kilo sih. Minta 1 on dulu lah. 1 on. Nah itu kan Gini Mas, ini kan gede sekali pusakanya. Iya. Ini gimana kalau emas nggak tahu biarin saja ya. Aja. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Di Mas 5 gram? Iya. Turun sih. Hah? Turun 5 gram. 5 gram. Intinya 1 on ditawar mau. Mau ini 5 gram. Nggak apa-apa lah. Yang penting emas itu. Iya. Yang penting emas. Masih bojoku. Wah, ini. Bojoku kan orang ngomong Mas. Ya terus lanjutkan Mas Eko, lanjutkan. Ya, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus Tapi kapan nih? besok, apa sekarang bisa nanti saya panggil Eyang agar rumahnya Eyang bisa kembali, ini bisa langsung dibawa jenengan. Ya. Rokok monggo. Nih. Nanti emasnya 5 gram aja. Aku lihat Boleh?
Boleh nggak apa-apa. lihat raut Oh, wajah Mbah Holik ini sedikit bingung, Mas Eko. kenapa? Gini sebenarnya ini ya saya ceritain Mas Eko. Hmm. Itu nggak jadi menjadi maharat untuk tukeran dengan yang apa keris yang Sulu Batara. Ya. Jadi itu Mbah Holik saya undang, memang niatnya saya ingin memberikan pusaka itu sepenuhnya kepada Mbah Holik. Akan tetapi tadi malam ini Mbah Holik datangin leluhurnya yang bernama Maduslam. Sepertinya Maduslam ingin bertemu dengan kami, dengan kita. Lah tadi dipanggilnya itu yang Maduslam. Ternyata Maduslam itu sudah diceritakan panjang lebar oleh Mbah Holik mengenai perjuangan kita untuk mendapatkan Rogomulyo. Ya. Lah mungkin karena mendengar cerita itu, yang Maduslam ini hatinya terketuk mungkin ya. Heeh. Sehingga Maduslam ini yang mengamanahkan Mbah Holik ini yang untuk menukarkan Rogomulyo dengan keris yang Sulu Batara Ya. tidak jadi meminta, Satu uang. bukan satu Mbah Holik tidak meminta Ini Rogomulyo ini pusaka sepenuhnya, tetapi sebagian kecil saja karena beliau mungkin iba dengan perjuangan kita. sebagian Mas. kecil. Iya, Ini. sebagian kecil saja. Oh ya, orang sida Mas ya. Apurane kayak. Yo tetap diuil ya. Ya Ya. tetap dibuatkan apa, tapi Alhamdulillah. yang Samidi tadi Oh, seperti biasa itu dibikin tasbih saja karena Mbah Holik ini Ya. bisa bersikir menggunakan tasbih. tasbih itu. Ini ngomong-ngomong Mas Imam, yang Sulu Batara sudah tahu. Mas Belum, selama ini beliau Sulu Batara tidak kunjung datang. Masa? Coba sini dengan panggil entah kemana. Terus ini aku pasah terus pakai itu. Ya itu amanah dari yang Sulu Samidi. Ini Enggak, kan maksudnya jenengan diriku tidak dikuasai sadar beberapa hari kan Ya. jenengan dikuasai oleh iblis Bartelo. Nah, yang Samidi karena tidak bisa berkelahi di luar raga, makanya masuklah ke raga Mas Eko ini bertarung dengan iblis Bartelo di dalam raga jenengan. Lama itu Mas. 4 hari atau 3 hari yo. Berhari-hari. Berhari-hari. Terus anak-anak keadaannya gimana? Ya Putra masih aman. Lah Putra sempat, si Dani sempat bantu. dan Iya, Feni. Mbak Holik, Feni sekali saja, tapi karena takut saya membahayakan Feni, jadi saya suruh minta Dani Putra Mbak Holik untuk menjaga sampean. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini yang sangat luar biasanya Mas Eko. Ini mempunyai manfaat karena di dalam batu itu ada 10 makhluk dan 10 cahaya yang Allah ciptakan melewati batu ini. Malaikat maksudnya. Malah justru Madusam itu tadi saya dengar setara dengan malaikat, Subhanallah. makhluk itu. Dan kita pun bisa mewujudkan makhluk itu, Mas Eko, Hmm. di dalamnya. Iya. Subhanallah. Oh, benar saja Mas. Warnanya ini aja banyak banget Mas. Ada yang biru, putih, semu, coklat, Nah, merah. kalau itu sih nggak Kuning. begitu. Yang saya kagumkan itu yang menjaga 10 makhluk yang sangat luar biasa. Ini langkah selanjutnya gimana nih? Kita berarti Ya kita kan tetap hati-hati, tetap waspada Mas Eko, ya. karena iblis Bartelo juga mempunyai 10 raga atau 10 nyawa. Dan yang baru kita leburkan itu baru di dalam raga Mas Eko. Masih ada 9. Masih ada 9. Masih ada 9. Nah kemarin malam itu yang Jaya Bupati itu yang mengambil sendiri dengan Ningsi loh Mas Eko. Ningsi. Dengan Ningsi. Minta bantuan Ningsi. Karena Ningsi masih keturunan kerajaan Siliwangi. Karena iya begitu. Karena kata Panglima Kumbang itu yang dapat memanggil Jaya Bupati adalah yang masih satu darah, masih satu keturunan. Makanya dulu kan pernah jenengan pas sebelum jenengan kerasukan oleh Bartelo kan jenengan bilang bahwa sini yang Ningsi yang paling tepat, Iya, iya, iya. ya kan? Maka saya bawain Karena kita bayan kan Ningsi. nemuin Ningsi di Dia alamnya menemukan 2 alam daerah, yang iya. sudah pernah hidup 2 alam. Nah, maka dari itu Jaya Bupati datang dan membawa Ningsih
bersama untuk merebut, dan alhamdulillah berhasil. Ini berhasil. Iya. Alhamdulillah. Ya sudah. Ini berita bagus ini nanti kita sampaikan ke Eyang Silupatara. Iya. Dan untuk amanah yang tadi Mas Imam bilang, katanya ya mau dibuat sebagian untuk berapa? Maholik ini Maholik ini. sebagai mahar. Berarti tugasnya kita membuat ini ya. Ya, sesuai amanah ya, mungkin kita buatkan dulu itu. Ya. Dan kita panggil Eyang Silupatara dan kita tetap hati-hati. Iya. Pasti kita Ya. Partelo tidak Ya gini aja, tinggal diam. yang Silupatara kan yang penting kan kita kabarin ini loh yang kita sudah berhasil gitu saja. Ya sudah, apakah malam hari ini sekalian? Enggak, besok saja kalau itunya sudah. Kita ini sudah bisa dijadikan apa namanya? Tasbih. Yang buat Maholik. Nanti kan Maholik ngasih kerisnya, baru kita panggil Eyang. Oh begitu. Iya. Ya. Itu aja. Ya mungkin Eyang merasa malu atau gimana ya? Nggak Mau tahu. datang ini. Segan apa Eyang? Nggak tahu. Ya. Info terakhir. Info terakhir sih katanya Eyang Silupatara, kata Eyang Samiti itu sedang mencari bala bantuan untuk melawan Partelo. Tapi mungkin beliau belum mendengar kalau kita sudah mendapatkan Rogomulyo, senjata pamungkas untuk memusnahkan Partelo sendiri. Ya sudah, biar semuanya berjalan lancar dan tujuan kita berhasil. Tujuan kita yaitu kan untuk mengembalikan keris Eyang Silupatara. Jadi secepatnya kita buatkan ini untuk Maholik. Ya, Setelah itu ya berarti besok mungkin Mbah Holik siapkan kerisnya itu. ya Mas Ya. Siapkan. Dan Kami juga pengen melihatnya. untuk apa nanti emasnya? Ya kita pasti ada jalan keluar untuk itulah. Maka kok kita yakin saja akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Amin. Ya sudah, mungkin ini sudah larut malam dan kita pastinya akan tetap waspada. Mudah-mudahan kita tetap aman. Ya. Amin. Ya sudah, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.